Bayangkan kalau setiap hari kita mendengarkan, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kita akan merasakan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Lembut, dan Allah itu sayang kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman warizqan halalan thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin. Pemirsa channel Palanta YouTube, channel YouTube Palanta Ramudo yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan Anda semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah karuniakan kelapangan, Allah karuniakan kemudahan, Allah karuniakan ketenangan, dan mudah-mudahan Allah juga akan segera mengangkatkan wabah COVID-19 ini berakhir di negeri kita, sehingga kehidupan kita bisa kembali berjalan normal seperti biasa-biasanya, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kehidupan itu akan jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Pemirsa, pada episode yang lalu kita sudah membicarakan tentang bahwa manusia itu adalah apa yang ia pikirkan, dan pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh belief sistemnya, apa yang dia percayai, apa yang dia pahami, apa yang ia rasakan, apa yang ia lihat, dan seterusnya. Dari situlah timbul kesan atau persepsi, sehingga dia punya pendapat sendiri, dia punya opini sendiri. Dari kesan itu akan lahirlah tindakan. Manusia akan bisa menerima apa yang ada di dunia realitas ini sesuai dengan belief yang ia miliki, kepercayaan yang dia miliki, apa yang dia pahami. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan beliefnya itu akan sangat sulit untuk ia terima. Karena itu kita beragama adalah belief system kita, sehingga nilai-nilai agama itu menjadi value di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang akan kita perbuat, kita akan merujuk ke situ. Apakah ini telah sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita yakini? Karena itulah kenapa kita disuruh beragama itu dengan ilmu. Belajar agama itu penting. Memahami agama itu penting. Nah, persoalannya hari ini adalah kita banyak kondisi umat ini yang tidak mau belajar, tidak mau mencari, tidak mau mendalami. Padahal Allah perintahkan kepada kita melalui Rasulullah bahwa membaca itu penting. Kita sudah singgung sebelumnya bahwa Iqra maknanya menurut Profesor Dr. Quraish Shihab adalah bukan hanya sekedar membaca aksara, tetapi adalah memahami, mendalami, mengetahui, menganalisis, sehingga kita benar-benar paham. Lalu bagaimanakah belief system itu terbentuk? Itulah kenapa pakar-pakar psikologi, pakar pendidikan
Dan Rasulullah juga mengingatkan bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang penting. Seseorang yang dididik dengan ilmu agama yang benar sejak kecil, maka dia juga akan beragama dengan benar setelah ia dewasa. Kalaupun toh nanti dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, tapi dia akan mudah kembali karena belief sistemnya itu sudah terbentuk. Pakar, ahli psikologi, ahli ilmu jiwa, ahli pakar pikiran, neurologis menyebutkan bahwa otak kita itu ada dua. Yang pertama adalah otak sadar dan kedua adalah otak bawah sadar. Dan belief itu, value, berada di bawah otak bawah sadar kita. 80% kehidupan kita ini dikendalikan oleh otak bawah sadar dan 20% otak sadar kita. Karena itulah sebabnya kenapa orang ketika setelah dewasa sulit untuk menerima sesuatu, karena dia akan melakukan analisis. Otak bawah sadarnya tidak akan menerima kalau itu tidak sama dengan value atau belief yang ia tanam atau yang dia miliki. Dari mana semua itu dibentuk? Itulah dikatakan oleh Rasulullah bahwa seseorang anak itu akan menjadi Yahudi atau Nasrani atau menjadi Majusi. Semuanya tergantung kepada orang tuanya. Karena itu pendidikan di masa kecil dari mulai ayunan itu penting sekali bagi menanamkan belief system terhadap seorang anak. Nah, ketika kita dididik di masa kecil dengan pendidikan agama yang benar, dengan pola-pola pendidikan yang benar, insya Allah juga hari ini juga akan jadi benar. Anak-anak kecil dari 0 sampai umur 6 tahun, menurut para ahli, yang bekerja di dalam dirinya adalah otak bawah sadar. Karena itu anak-anak cenderung untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena pada saat itu dia belum bisa menganalisis apakah ini baik, apakah ini buruk. Tetapi apa yang semua ia lihat, apa yang ia rasakan akan dia serap menjadi otak bawah sadarnya. Karena itu sangat penting anak-anak dari awal ini diajar dengan benar. Kemudian lagi, para pakar menjelaskan bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat menentukan sistem otak kita bekerja. Orang-orang yang direcoki dengan kata-kata yang negatif, kata-kata yang menimbulkan rasa sakit, pesimisme, dan seterusnya yang sejenis dengan itu, maka dia juga akan hidup dalam keadaan pesimis. Sel di otak kita itu tumbuh dan berganti, sehingga di dalam sel-sel otak kita itu akan diterima setiap waktu hal-hal yang kita ucapkan negatif itu. Sehingga siapapun orang ketika dia mendengar kata-kata yang negatif setiap saat, setiap waktu, dan setiap hari, maka hidupnya akan berada dalam keadaan pesimis, dalam keadaan hidupnya yang dalam keadaan negatif. Sebaliknya, bagi orang yang berada dalam setiap hari mendengarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang optimis, kata-kata yang membangkitkan semangat, maka dia juga akan hidup dalam penuh semangat. Lalu apa kaitannya dengan Ramadan ini? Pemirsa, Allah berikan kepada kita
waktu untuk kembali merenungkan. Karena itulah Allah sampaikan banyak sekali diungkapkan di dalam Al-Quran. Kita disuruh untuk mengamati, kita disuruh untuk mempelajari, kita disuruh untuk memikirkan, kita disuruh untuk mengingat kembali, mengevaluasi. Nah, pada saat inilah kesempatan bagi kita untuk kembali memperbaiki belief system kita. Belief system dari diri seseorang itu bisa diperbaiki ketika otaknya dalam keadaan tenang, teduh, tanpa ada gangguan apapun. Di dalam Ramadan ini, ketika kita berada di rumah sendiri, duduk, kita berada dalam keadaan tenang, ketika itu kita mengevaluasi kembali perjalanan hidup kita. Tidak ada kita yang tidak salah. Tidak ada kita yang tidak memiliki kekeliruan. Mungkin kekeliruan kita itu berat. Dan karena tidak ada kita yang sempurna. Tidak ada ustadz yang sempurna. Tidak ada guru yang sempurna. Tidak ada profesor yang sempurna. Bersikap yang sempurna. Tidak ada. Siapapun itu. Karena dia manusia. Karena itu, di saat yang tenang-tenang inilah, waktu yang tenang inilah, kita gunakan. Allah karuniakan kepada kita. Sungguh Allah sayang kepada kita. Di balik datangnya COVID-19 ini, Allah begitu sayang kepada kita. Diberikan waktu yang banyak buat kita untuk merenungkan. Kita tidak disibukkan dengan urusan dunia yang begitu menyita hari kita, menyita perhatian kita. Karena mungkin selama ini belief system kita menyebutkan hidup yang enak itu adalah, hidup yang bahagia itu adalah memiliki harta yang banyak, rumah yang luas, rumah yang nyaman, sehingga setiap hari kita diarahkan untuk mewujudkan itu. Tapi kali ini kita diberikan waktu oleh Allah luar biasa, dan nikmat ini sangat-sangat besar, nikmat yang tak terhingga. Di balik musibah ini, kita merenungkan kembali bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Betapa kita mungkin yang selama ini karena tekanan hidup, kesulitan yang kita hadapi, karena persepsi yang timbul dari pikiran kita, kita tidak merasakan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kita tidak merasakan bahwa Allah itu mencintai kita. Kita tidak merasakan bahwa Allah itu begitu Maha Rahman, Rahim kepada kita. Di saat sepi inilah kita coba kembali merasakan itu. Allah sayang kepada kita. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Rahman, Maha Lembut. Dan di saat inilah Ramadan diberikan oleh Allah luar biasa nikmatnya untuk kita umat muslim. Kaum muslimin, pemirsa Palanta Ramudo yang dirahmati oleh Allah, sungguh rugilah kita yang hari ini mengaku beriman, lalu kita tidak bisa merasakan bahwa Allah itu sayang kepada kita. Kita mengaku beriman, bahwa kita tidak bisa merasakan bahwa Allah itu penuh dengan segala kebesaran, bahwa Allah itu adalah tempat kita bergantung segala-galanya kepadanya, maka rugilah kita. Banyak mungkin di antara kita yang hari ini masih sibuk untuk memikirkan, mengeluhkan. Biasa di bulan Ramadan omset jual beli kita banyak, karena memang permintaan kebiasaan umat muslim belanja di bulan Ramadan ini agak lebih konsumtif, mengganti baju baru, mengganti perabot rumah dan seterusnya, sehingga roda ekonomi bergerak lebih cepat di dalam bulan Ramadan. Tapi banyak yang terpukul. Tapi inilah hikmah yang luar biasa. Para pedagang memiliki waktu untuk bisa mengevaluasi diri kembali. Para pembeli juga punya waktu
untuk mengintrospeksi diri kembali. Luar biasa rahmat Allah ini kepada kita, dan itu kita syukuri. Karena itu Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur dengan ini, maka Allah akan datangkan nikmat kepada kita. Tapi kalau kita tidak bersyukur, kehidupan ini akan semakin sulit dan sulit. Ingat kata Allah, azabku sangat pedih. Allah sampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya di balik kesulitan itu akan datang kemudahan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu akan ada kemudahan. Tinggal kita bersabar. Kembali kita kepada belief system. Kekuatan kata-kata, sebagaimana yang disebutkan tadi, sangat mempengaruhi kita. Karena itulah kita ringankan lidah kita ini untuk memperbanyak zikir, mengucapkan subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan Allahu Akbar, mengucapkan astaghfirullah, sehingga sistem kita akan mengarahkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selama ini jarang untuk berzikir, banyak di antara saudara kita juga misalnya di masjid, selesai salat, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri. Ketika mereka juga tidak sempat untuk berzikir karena sibuk dengan masalah dunia. Mulai hari ini kita perbanyak untuk berzikir itu, supaya kata-kata itu mempengaruhi jiwa kita. Bagaimana kita mengucapkan subhanallah, kita merasakan bahwa Allah itu benar-benar maha suci. Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar. Kita merasakan bahwa Allah itu maha pengasih. Dan kita bersyukur, menjadi orang yang pandai bersyukur dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Kita biasakan diri kita dengan baca bismillah. Dan sehingga setiap waktu diri kita akan diarahkan oleh sistem yang bekerja di otak kita, di diri kita, kepada ridha Allah itu. Karena itulah Rasulullah juga menyampaikan bahwa sesungguhnya amalan yang paling baik itu adalah amalan yang dikerjakan terus menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Bayangkan kalau setiap hari kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, kita akan merasakan bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha rahman, maha rahim, maha lembut. Dan Allah itu sayang kepada kita. Satu hal lagi yang mungkin perlu kita ingat adalah bahwa diturunkannya syariat oleh Allah kepada kita ini bukanlah untuk memberatkan kita. Ad-din adalah an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu diturunkan kepada kita untuk menyelamatkan kita dari kehidupan dunia ini. Menyelamatkan kita untuk bisa sampai ke akhirat kelak. Masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama bukan memberatkan kita. Agama membantu kita. Tinggal kita yang mau menempuh jalan itulah yang akan merasakan begitu luar biasanya Allah sayang kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Billahi fisabilil haq. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.